Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, weh? Ada Sep, ada. Oke.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini yang diare ya, Rin? Kemarin yang mual muntah itu masih ada, Bu, Najwa. Jadi gimana? Oh iya, maaf. Maksudnya sisa kemarin sama diare hari ini ya? Iya, Ibu. Ya, boleh, boleh. Yuk, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hernisa dengan NIM 25301621204 dengan materi patofisiologi dan farmakoterapi sistem gastrointestinal. Dengan studi kasus mual dan muntah, untuk studi kasusnya saya mengambil dari jurnal Binove et al. 2021, LO Fisio et al. 2016 dengan jurnalnya. Saya mengambil jurnal dari ini, Binove et al. 2021. Studi kasusnya, seorang anak perempuan berusia 7 tahun dibawa ibunya ke Politeknik Anak dengan keluhan mual dan muntah 4-5 kali sehari sejak 2 hari yang lalu. Muntahan berupa makanan dan cairan tidak disertai darah. 1 hari sebelum sakit, anak mengkonsumsi jajanan tidak higienis, bakso dan es campur. Anak tampak lemas, nafsu makan menurun, dan mengeluh nyeri perut ringan disertai pembulus. Pemeriksaan fisiknya, keadaan umum lemah, komposenetis, tekanan darah 90-60 ml Hg, nadi 98 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, berat badan 20 kg, abdomen, bising usus meningkat, nyeri tekanan ringan, umbilikal tidak sintesis, mukosa mulut sedikit kering, glukosis kulit membaik, tidak ada tanda dehidrasi berat. Hasil laboratorium, leukosit 9.800 UL, Hb 11,8 VLDL, hematokorit 96%, natrium 136 ml, kalium 35 ml. Keseluruhannya dalam batas normal. Dokter menegakkan diagnosis diagnosis akurat ringan disertai mual muntah fungsional tanpa dehidrasi berat, diduga akibat kontaminasi makanan. Dengan jurnal Sezaweta et al. 2020, WHO 2006. ICBT subjek mual muntah 4-5 kali sehari sejak 2 hari yang lalu, nyeri perut, pemiklikal ringan, lemas, nafsu makan menurun, riwayat jajanan tidak higienis. Objeknya TD 9 x 6 mLHD N 98 per menit, RR 22 kali per menit, T 30,5 derajat Celcius, BB 20 kg, bising usus, nyeri tekanan pemiklikal ringan, tidak intensis, mukosa sedikit kering, turgor baik, lab dalam batas normal. Asesmennya agnosis akut, ringan plus mual, muntah, fungsional tanpa dehidrasi berat, dugaan etiologi makanan terkontaminasi, dan farmakologi ondansetron oral 3 mg per 8 jam 2 hari, zinc entemetal 20 mg per hari 10 hari, oralit 50-100 mg episode muntah. Non farmakologi, diet lunak, berat, edukasi, higienis makanan, dan tanda bahaya. Kontrol ulang 2 hari. DRP-nya, klasifikasi DRP-nya, kebutuhan terapi tambahan, ondansetan dan oralit wajib diberikan untuk menghentikan muntah dan mencegah dehidrasi lanjutan. Tanpa akimetik, resiko dehidrasi dan rawat inap meningkat signifikan. Dosis tidak tepat, ondansetan harus dihitung berdasarkan BB 0,5 mg per kilogram BB per dosis pada BB 20 kg, dosis tepat sama dengan 3 mg per dosis
Underdosing mengurangi efektivitas antimetik. Potensi efek samping ADR pada setan berfungsi memperpanjang interval KT. Perlu pemantauan pada anak dengan riwayat artimia dan penggunaan obat KT proling secara bersamaan. Masalah kepatuhan, orang tua berpotensi menghentikan zinc lebih awal karena anak tampak membaik. Edukasi kepatuhan penuh 10 hari penting untuk mencegah kekambuhan. EBM atau Evidence Based Medical, ASK-nya pertanyaan klinis atau PCIO, pertanyaan klinis PCIO, P-nya anak 7 tahun, gejala akut, mual muntah tanpa dehidrasi berat, I-nya udah sentral oral 0,15 mg per kilogram BB per dosis, ditambah oralit, ditambah zinc 20 mg per hari, C-nya dehidrasi tanpa antimetik, O-nya apakah ondositas oral efektif mengurangi frekuensi muntah dan mencegah dehidrasi pada anak dengan usia steroid akut. Akurasinya pencarian bukti melalui PubMed, Coronary Library, dan pedoman ESPGHN. Kata kunci edomen children dan automatic pedoventing zinc suplemen DRC children diperoleh oleh CRCT dan meta-analisis level of actin 1-2. Apresiasinya Bonave et al. 2021 RCT dengan validitas metode baik yang menunjukkan bahwa ondositas oral efektif mengurangi muntah pada anak dengan gejala akut di layanan primer. Anak dengan gejala meskipun bersifat pragmatis dan tidak penuhnya double blind, studi ini memiliki level of FMIA mengandung penggunaan ondositas secara selektif di piramid care. Sejauhta et al. 2020 Statistic Review ondositas aman dan efektif sebagai antimetik lini pertama pada anak Gostenis. Rezenin dan Wazia 2016 meta-analisis zinc 20 mg per hari selama 10 hari memperpendek durasi dan gejala dan mencegah kekambuhan. Buarin et al. 2014 pedoman ESPGHT, oral itu merupakan standar dehidrasi pada gastroenteral anak tanpa dehidrasi berat. Evaluasinya pasien diberikan obat sentral oral 3 mg per 8 jam selama 2 hari, BB 20 kg kali 0,5 mg per kilogram sama dengan 3 mg dosis. Oralit 50 sampai 100 ml per episode muntah dan zinc elemental 20 per 20 mg per hari selama 10 hari. Antibiotik tidak diberikan karena tidak ada indikasi infeksi bakteri berat. Orang tua diedukasi mengenai tanda bahaya dehidrasi dan pentingnya kebersihan makanan. Asesnya kontrol 2 hari kemudian, muntah berkurang menjadi 1-2 kali sehari. Nafsu makan membaik, anak dapat minum dan makan lunak. Tidak ada tanda dehidrasi baru. Zinc dilanjutkan hingga ke 10. Pasien tidak memerlukan rawat inap, terapi dinilai berhasil. Kesimpulannya, pasien anak berusia 7 tahun diagnosis dengan gastroenteritis akut ringan disertai mual muntah fungsional tanpa dehidrasi berat yang diduga dipicu oleh konsumsi makanan tidak higienis. Berdasarkan pendekatan Evidence Based Medical (EBM), tata laksana yang dipilih meliputi ondositas oral 3 mg setiap 8 jam selama 2 hari sebagai antimetik klinik pertama, oralit 50-100 ml per episode mual untuk mencegah dehidrasi, serta suplementasi zinc elemental 20 per hari selama 10 hari guna mempercepat pemulihan dan mencegah kekambuhan. Bonave et al. 2021, Lazarena dan Wazia 2016. Pemulihan terapi ini didasarkan pada bukti ilmiah berkualitas tinggi, level of evidence 1-2 dari randomized controlled trial RCT dan meta-analisis yang dipublikasikan di jurnal internasional terindikasi PubMed. Indikasi duduk letak problem DRP secara sistematik mencakup kebutuhan terapi tambahan, ketetapan dosis, potensi efek samping, dan kepatuhan pasien dilakukan untuk menjamin keamanan dan efektivitas terapi dengan penata laksanaan dan tanpa serta edukasi orang tua yang komprehensif
Kongresis pasien sangat baik, tidak memerlukan rawat inap. Ini daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Najwa. Najwa langsung aja ya. Najwa, coba bukakan sedikit PDF-nya yang tabel CPPT. Bentar, Ibu. Terus, Nah, oke. Riwayatnya cuman riwayat habit aja ya? Riwayat lain nggak ada ya? Bentar, Ibu. Najwa boleh ditarik untuk riwayatnya. Najwa Bentar, Ibu. masih ada? Hmm, oke. Najwa, di subjeknya memang riwayat habit saja ya? Nggak ada riwayat penggunaan obat atau keturunan atau keluarga? Ada nggak? Nggak ada, Ibu. Ada? Nggak ada, Ibu. Enggak. Najwa. Iya, Ibu. Najwa ini apa sama apa beda dengan kawan yang kemarin? Kawannya kemarin kan dua orang mengkombinasi dari dua artikel gitu. Nah, kasusnya Najwa ini satu artikel atau kombinasi juga? Kombinasi, Ibu. Iya 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 masih ya, karena belum belum sempat merubah ya. Oke, baiklah. Tapi kalau kemarin apa mengikuti yang bahasan kita pertemuan Selasa kemarin? Mengikuti, Ibu. Iya, oke, sip. Jadi Najwa sudah tahu ya apa yang mau direvisi ya, Iya, Ibu. ya. Jadi ini udah bagus sekali, dia makin makin hari makin baik. Namun ini mungkin kayaknya karena dekat hari Selasa ke Jumat ini merevisinya belum maksimal. Jadi kalau mau combine, mau mengkombinasi untuk melengkapi data objektif ataupun asesmen dari kasus yang didapat, ya, yang pertama kali misalnya kadang kalau kalian terbuka artikelnya punya nurse gitu, jadi memang point of view kasusnya dari nurse gitu, atau kalau terbuka kasusnya sejawat yang di kedokteran gitu, obatnya nggak begitu banyak informasinya, paling cuma obat diberikan ini, kemudian yang dirasakan apa gitu. Jadi pencatatannya itu masih belum maksimal. Nah, jadi sarannya kalau mendapat kasus-kasus tersebut yang tidak tepat langsung dapat case-nya yang kita farmasi, saran saya sebaiknya untuk menambahkan informasi data, kalian bisa cek ke textbook
Jadi nggak overwhelm, apa bilangnya? Nggak overwhelmed itu apa bahasa Indonesianya? Nggak terlalu parah gitu, ya. Dan kalau Najwa mau cek karena ini sama dengan pertemuan sebelumnya kan, kalau ondan sentron itu dilihat kalau ke anak untuk kondisi yang gimana dia digunakan gitu. Oh, sini asesmennya cuman GI ya, gastroenteritis akut ringan. Oh. Ini asesmen dari kasus atau asesmen dari Najwa yang gastroenteritis akut ini? Oh ini ya, berarti akut ringan. Oh ya terbaca sama saya. Akut ringan disertai mual muntah. Nah, ya itu. Apakah gastroenteritis akut ditanganin dengan ondansetron? Soalnya faktor penyebabnya nggak belum nampak gastroenteritisnya karena apa. Saya ada nih, ada HB-nya juga masuk. Apa nggak dimasukin itu? Siapa namanya Najwa? Hasil labnya leukosit, HB, hematokrit. Nah, elektrolitnya ada. Nah, apa enggak masuk? Atau terpotong ini ada di bawah lagi nih. Apakah tabelnya ada di bawah lagi? Oh, enggak. Terpotong berarti belum masuk. Di sini Najwa kalau mau karena sudah terlanjur kombinasi seharusnya juga masuk di data objektif yang tadi dimasukkan hasil pemeriksaan lab. Iya. Itu ya Najwa berarti take note. Kalau Najwa CPPT-nya kemudian nah ini obat yang atas asesmen. Iya, jadi oh ya gini. Jadi saya ralat ya, bukan saya ralat. Saya ingatkan kembali bahwa kolom S dan kolom subjek dan objektif itu ambil dari artikel atau ambil dari kasus. Kalau kasusnya memang rasanya belum lengkap atau terlalu terlalu ringan untuk melihat komponen-komponen untuk menilai atau mengasesmen, balik lagi ke textbook karena di textbook kan ada parameter pemeriksaan lab, ada tanda dan gejala, ada semuanya ada kriterianya. Nah, kalian masukkan di sana gitu. Kalau memang mau ambil lihat point of view mual muntah karena gastroenteritis gitu. Kan ada tuh di masing-masing tanda dan gejala. Ya, kalau di mual muntah, kalian yakinlah yang dibahas itu mual muntah atau banyak macamnya penyebabnya. Namun pengobatan itu terutama eh, yang paling dibahas khusus atau yang paling di blow up gitu pembahasannya ketika mual muntah karena pengobatan kemo atau pasca operasi gitu. Karena memang kan itu kondisi-kondisi yang sangat motil gitu ya gastrointestinalnya. Itu sih biasanya. Kalau yang lain-lain masih paling cuma dikasih vitamin eh, B6 gitu. Ataukah antihistaminnya lebih diberikan gitu untuk penekanan SSP-nya. Jadi S dan O silakan ambil dari artikel atau textbook untuk melengkapi informasi data. Karena kan case berarti buat sesuai keinginan gitu. Atau kalau memang eh, masih merasa belum mumpuni untuk membuat case, ambil yang sudah jadi. Namun saran saya usahakan tidak mengkombinasi dengan yang tidak sejenis. Karena nanti tuh kadang data informasi labnya itu memang pas untuk satu kasus itu nggak bisa dimasukkan ke kasus orang lain takutnya eksaserbasi atau terlalu parah gitu sehingga nanti penanganannya eh, nggak tepat gitu. Oke, jadi ini silakan ambil di kasus atau textbook. Kemudian yang ini punya kalian, makanya saya bilang jadi seharusnya sih ini nggak ada tertulis di situ.
Kan kalian, kalau ini yang kalian tulis, berarti kalian mengassessment, mendiagnosa dong. Padahal kan kita nggak disuruh mendiagnosa. Kita kan nggak bagian mendiagnosa. Yang maksud saya di sini assessment point of view-nya kalian setelah melihat kasus ini. Kan ternyata dokter udah mendiagnosanya, harusnya asesmennya lebih bilang aja ini diagnosa dokternya ini. Kemudian asesmen kalian apa? Berarti artinya melihat tabel ini kalian tuh, ini dari artikel, yang ini dari kalian dari data yang kalian lihat. Jadi nggak mendiagnosa lagi apakah memang sudah pas penanganan obat ini. Jadi kalau ini dari artikel harusnya ini masuk di sini. Kalau obat yang kalian masukkan ke dalam plan CPPT kalian merupakan obat yang sama dari kasus yang kalian angkat, harusnya dia masuk di subjek sebagai riwayat pengobatan. Karena kan ini nih asesmen kalian. Ya, pastikan ya. Yang lain juga tolong di ini karena udah di record kan ini ya. Jadi yang saya nilai adalah yang punya kalian yang ini, assessment planning, cuma 2 ini. Kalau pustaka kan melengkapi. Jadi kalian berdasarkan data dan diagnosa tadi dan tata laksana yang dilakukan oleh kasus tersebut, asesmen kalian apa? Ini bisa juga jadi, kalian menduga kurang cocok pemberian ondansetron pada pasien anak. Itu asesmen kalian. Kalian lengkapi dengan artikelnya. Gak cocok ondansetron itu untuk kemoterapi atau postoperatif atau mual muntah pada trimester pertama memang masih data merugikannya nggak banyak terdatakan atau memang nggak ada gitu ya, sehingga dia memang masih digunakan untuk mual muntah pada wanita trimester pertama kehamilan. Nah, pada wanita hamil trimester pertama banyak tuh, terutama untuk wanita perempuan-perempuan hamil yang sangat motil itu gastrointestinalnya. Ya, jadi ini bukan obat yang ditulis di atas harusnya, karena ini kan asesmen kalian. Jadi karena kalian mengira ondansetron kurang cocok untuk kondisi si pasien ini, kalian saran apa? Itulah isi di plan. Oh, lebih enak dikasih antihistamin atau domperidon gitu misalnya ya. Nah, coba dilihat lagi di textbooknya yang cocok buat anak-anak tuh mana gitu. Oke, atau memang kalau kalian setuju, oke, lanjutkan sampai berapa waktu. Terus plan ini juga termasuk rencana pengobatan dan rencana monitoring atau evaluasi terapi. Jadi, kalian tuliskan juga di sini bahwa obat yang kalian sarankan itu harus dimonitoring. Monitoring apanya? Soalnya kalau mual muntah berarti pengukuran dari frekuensi mual muntahnya dari berapa jadi berapa. Menandakan bahwa efektif gitu. Selalu ada ya, selalu ada monitoring dan evaluasi atau kita bilang outcome terapi dari tata laksana yang dilakukan. Nih, antiemetik pada ini coba kalian perhatikan. Antiemetik pada anak itu terutama yang sedang menerima kemoterapi. Makanya dia itu saran lini pertamanya adalah kelompok kortikosteroid atau kombinasi dengan 5-HT. Ya. Oke. Sedangkan mual muntah karena gastroenteritis pada anak lebih banyak itu ke tata laksana rehidrasi dan intervensi farmakologi yang lain. Gitu. Kan pada ada nih di chapternya sendiri.
Kalau saya boleh ikutan share. Bisa saya multi share? Bisa ya? Oh iya bisa. Nih, jadi selalu ini. Jadi boleh memang disarankan melihat artikel atau kasus karena itu latihan kalian. Sudah dapat materi kan kalian latihan nih. Tapi tidak boleh lupa ini, dia punya peraturannya. Jangan peraturannya dilanggar. Tuh, rehydration ya. Karena kan pada anak, bahaya kalau sama anak ini. Selalu yang kemoterapi itu emang iya, nih obat pilihannya nih. Apakah termasuk kelompok fenotiazin ini antihistamin ya. Tuh. Kortikosteroid. Atau yang cuma netralisir asam lambung. Tuh mana deh kita nih 5HT ini atau kelompok C ondansetron tadi itu biasanya pada yang kemoterapi. Gitu. Jadi bukunya sudah ada, mencari artikel oke, makanya saya buka ini tadi. Tuh, ondansetron pada anak gitu. Banyaknya sih memang ini post operatif atau kemo. Kemo juga. Hmm, Ini yang sedang rawat gigi tapi obat. Tapi post operatif juga. Itu caranya. Oke? Kemudian dikit lagi pas cara cepat lihat DRP-nya. DRP-nya Najwa. Nah, keluhan terapi tambahan. Jangan jangan pakai istilah baru ya. Kan tabel PCNE punya kan ya? Tabel PCNE kan punya. Nah, kamu bisa aja dari kasus kamu tinggal pindahkan itu masuk yang mana. Jadi ibaratnya tuh kamu minta bantu, tapi kamu juga tahu, oh P1.1 berarti dia tidak sesuaian terapi, misalnya karena apa penyebabnya gitu. Kemudian usulannya tuh apa. Karena banyak sekarang saya lihat risetnya DRP, tapi tidak kenal PCNE. Tidak tahu dia mengklasifikasikannya. P1.1 mana? PCNE. Ya, PCNE jangan lupa ya. Baik, Ibu. Oke, lanjut ke ini. Dosis tidak tepat. Dari mana? Jadi ya, jadi asesmennya ini nih. Nah, yang tabel DRP ini bisa kalian, tabel DRP ini adalah perpanjangan dari asesmen kalian sebenarnya. Asesmen kalian di CPPT tadi, kalian lebih zoomkan dengan tabel DRP. Ya kan, karena kan lebih nampak. Kalau di sana kalian bisa juga tulis, kalian menilai kurang dosis, kurang tepat obat, kemudian ada ADR karena berdasarkan lihat reaksi atau dari data. Tadi kan kalian bisa klaim gitu. Namun untuk lebih jelasnya lagi kalian pindahkan ke DRP. Karena di semester sebelumnya malah DRP karena nggak saya pisahkan satu tabel, masuk semua di asesmen. Karena memang itu asesmen tuh penilaian kalian, asesmennya kalian terhadap kasus yang kalian temukan. Oke, kemudian masalah kepatuhan. Wah, ini dari mana ya dapatnya ya? 10 hari penting, berarti zinc tuh yo. Oke. Ya, jadi sama aja ya. Ini yang yang DRP juga silahkan dirapikan. Kemudian ABM tadi saya lihat naik takit sedikit lagi. Iya, padahal kamu nanya juga kan di sini. Apakah tepat? Jawabannya apa? Siapa? Najwa. Nomor 2 itu jawaban kamu. Kan kamu nanya tuh, apakah efektif? Berarti jawabannya efektif atau tidak? Itu aja.
efektif ternyata menurut Septi gitu. Efektif menurut Arin, efektif menurut eh, Bu Erin di mana? Septi di mana lokasinya ngomong kayak gitu, Erin di mana, Arin di mana gitu. Bentuknya apa? RCT, cohort, case control, atau sistematik gitu aja ya. Nggak usah kamu ketikkan banyak-banyak gini, tapi malah bukan itu jawaban yang diharapkan. Kemudian nilai. Kalau ini RCT berarti dia filter skor 2 atau 3 gitu ya. Turun-turun nomor 4 apa? Nomor 4 kamu isi apa? Allahu Akbar. Hmm, nomor 4 ini kan kamu tadi tanya efektif enggak? Kalau jawabannya efektif, berarti nomor 4 kayak gimana gitu. Siapa yang ngerjain? Nomor 4 kan menggunakan. Nomor 1 kan nanya efektif atau enggak. Nomor 2 dijawab efektif atau tidak. Kalau yang jawab efektif, kemudian yang juga melakukan hal serupa untuk kata efektif tadi siapa? Itu yang diceritakan di tahap 4 ya. Oh, efektif untuk pasien yang kemo atau post operatif gitu pada anak gitu. Kan banyak tuh biasanya kita kalau artikel itu memang kayak baca koran ya. Baca artikel tuh seperti baca koran. Biasanya ini kalau dianya tuh benar, banyak yang menceritakan, kemudian pasti selalu saya bilang kalau informasi itu ada pro, ada kontra. Nah, kalau kamu mau lebih mengusung efektif, berarti kamu tampilkan artikel yang mengusung yang juga mengatakan efektif ondansetron pada anak. Harus jelas dulu, jangan cuma ambil sepotong. Efektif rupanya efektif pada anak, tapi ada pula lagi kekhususannya yaitu kemoterapi atau postoperatif. Itu harus juga dikasih tahu. Jadi, oh memang efektif, tapi kondisinya khusus, bukan GI, bukan gastroenteritis ringan sampai sedang gitu loh. Kalian kan harusnya membantu menjawabkan. Gitu. Itu yang di 4, di yang 5 hasilnya, yang dari 4 ini hasilnya gimana? Gimana penilaiannya? Oh, ternyata yang ngomong efektif itu cuman case control. Berarti kan masih lemah tuh dalilnya. Oh, ternyata yang ngomong efektif itu oh, enggak spesifikasi untuk gastroenteritis gitu loh. Jadi, asesmen ini adalah penilaian kamu juga. Jadi, sebenarnya ini kalau di klinis atau praktek klinis yang sebenarnya, eh, poin keempat sama kelima itu adalah mengaplikasikan ke pasien. Namun kan sekarang kan di kelas nggak mengaplikasikan, berarti akhirnya mengambil dari data artikel yang memang sudah dipublish karena mereka yang udah ngerjain gitu. Jadi minjam datanya gitu loh. Pinjam alibi ibaratnya tuh. Pinjam alibi karena udah dikerjakan di ini berhasil, sudah dikerjakan di Jambi berhasil, di Tungkal berhasil gitu. Berarti kan ya cocok nih untuk orang Jambi gitu klaimnya. Maksudnya gitu. Punya kesimpulan enggak ini, Najwa? Punya Ibu. Oh, coba lihat, tarik sedikit. Hmm. Hmm, oke. Nah, dehidrasi aja nggak ada. Setelah saya bilang tadi, menurut kamu masih pas nggak dianya EBM-nya dengan ondansetron? Najwa, kalau kamu juga lihat tadi tampilan textbook mengenai mual muntah ini, masih relevan nggak dia dengan kondisi yang kamu tuliskan ini dengan pemberian ondansetron? Gimana Najwa? Iya, Bu. Masih cocok? Masih relevan? Masih cocok atau gimana?
Level tinggi, oh 1, 2. S1. Soalnya kamu di paragraf 2 ini kamu bilang dia evidence level tinggi. Tapi artikelnya itu yang mana? Coba lihat pustakanya. Kamu menyimpulkan dia level tinggi dari pustaka yang mana? Coba saya mau lihat judulnya. Pustaka yang mana kamu ambil untuk level tinggi tadi? Sedangkan ini judulnya probiotik. Oral for pediatric gastroenteritis. Tahun berapa ini? Tahunnya mana? Bonfine ini. Ini probiotik nggak masuk. Kayak lain akut akut akut. 2014. Kalau artikel tuh kita pakai 5 tahun aja ya, karena cepat sekali nih sekarang kalau 2014 sudah 12 tahun ya. Naik lagi. Siapa? Najwa? Lihat lagi yang bawah. Oke. Ini sudah guideline ini. Guideline lumayan level tinggi. Tapi coba lihat lagi untuk gastrointestinal. Oh iya. Soalnya kasusnya kamu ambil kasus dari artikel ini ya. Tapi kalau kamu ditarikkan ke pedoman praktek klinis juga bisa tuh, Najwa dan yang lain ya. Baik, Ibu. Jadi sebelum lihatnya terlalu jauh gitu, tata laksana, lihat juga pedoman di hadapan dulu. Apakah lihat pedoman dari textbook atau guideline pediatri gitu, atau lihat ke pedoman praktek klinis. Di kita kan punya juga, itu dikasih tahu di sana. Gastrointestinal akut, paling kalau yang akut itu ya karena salah makan, iritasi gitu ya. Oke, berarti itu ya tambahannya Najwa, tolong diperhatikan. Jadi ini memang ajang latihan, namun tujuannya adalah kalian tuh kritis gitu menilai segala sesuatunya. Kemudian memang ini nih tantangannya nih, artikel yang pas itu gitu loh, artikel yang pas juga perlu kalian pastikan. Jurnalnya itu ya dinilai. Jurnalnya itu reputasi enggak? Cek jurnal reputasi di mana? Di Scopus. Cek jurnal reputasi di Scopus. Jadi walaupun berbahasa asing banyak juga jurnal yang abal-abal. Ya, bahkan ada beberapa jurnal dari internasional tuh yang di banned gitu, nggak masuk untuk kalau kalau naik pangkat atau naik naik pangkat jabatan dosen itu ada beberapa jurnal internasional yang juga di blacklist karena termasuk jurnal abal-abal. Jadi bukan karena bahasa asingnya ya, tapi karena reputasinya. Itu juga harus eh, sadar apa menyadarinya sedini mungkin gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai ini, Najwa? Mengenai kelengkapan tugas kamu? Tidak ada, Ibu. Enggak ya, tapi karena ini udah direcord jadi bisa kamu lihat pelajari untuk bagian kamu. Oke, sip, terima kasih Najwa. Kasih, Mungkin Ibu. ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini karena waktunya kita agak rigid, jadi langsung paralel aja ya. Langsung paralel, kasusnya nggak usah dibaca, tapi pindahkan mulai dari CPPT sampai selesai. Karena sebenarnya kasus itu kan sudah dipindahkan ke CPPT. Di sini ada Husnul, Mutia, sama Waldani ya? Bener ya? Iya, Bu. Oh ya, sip. Silakan.
Sebenarnya saya minta maaf Ibu, saya off cam karena lagi di jalan mau ke Jambi ada keluarga yang meninggal. Oh ya Bu, hati-hati kalau sampai jatuh. Oh, loh. Yang bebas aja maksudnya jangan sampai di jalan. Bahaya pula nanti lagi di jalan. Oke, Saya silahkan ditayangkan aja. Kan kita pakai video ya. Ibu. Iya, iya. Regional akibat iritasi. Ada diare akut tanpa dehidrasi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi virus dan bersifat self-limiting. GPPT atau SOAP, subjek, bayi laki-laki 7 bulan dengan diare cair 4-6 kali per hari, sejak 4 hari tanpa darah atau lendir, tanpa demam dan muntah, nafsu makan baik, masih aktif. Objektif, keadaan umum baik, TTV normal, status hidrasi baik, turgor baik, mukosa lembab, mata tidak cekung, abdomen normal, eritema periana ringan. Asesmen diare akut tanpa dehidrasi, kemungkinan etiologi virus, self-limiting. Plan, pertama, dehidrasi oral atau utama, ORS 50-100 ml setiap BAB cair atau kurang lebih 10 ml per kilogram. 2. Nutrisi lanjutkan ASI dan MPASI, makan sedikit tapi sering. 3. Terapi tambahan probiotik atau Lactobacillus GG atau Saccharomyces boulardii. 4. Edukasi, tanpa dehidrasi atau mata cekung, urin menurun atau lemas, tanda bahaya, diare berdarah, demam tinggi. 5. Monitoring evaluasi 48-72 jam atau frekuensi diare, hidrasi, intake cairan. DRP atau drug related problem, klasifikasi DRP, perlu ditambah terapi. Uraian, pasien dengan diare akut belum mendapatkan terapi utama berupa oral hydration solution atau ORS, padahal ORS merupakan terapi lini pertama untuk mencegah dehidrasi. Oleh karena itu, pasien memerlukan pemberian ORS sesuai kebutuhan cairan untuk menggantikan kehilangan cairan akibat diare. Tidak memerlukan terapi obat tertentu. Pasien tidak memerlukan antibiotik karena tidak ditemukan tanda infeksi bakteri seperti diare, berdarah, atau demam tinggi. Sebagian besar diare akut pada anak disebabkan oleh infeksi virus dan bersifat self-limiting sehingga cukup ditangani dengan terapi suportif. Potensi efek samping obat. Penggunaan obat anti diare seperti loperamid berpotensi menimbulkan efek samping serius pada anak, seperti ileus dan depresi sistem saraf pusat, sehingga penggunaannya tidak dianjurkan pada kasus diare akut anak. Masalah kepatuhan dan edukasi. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai penanganan diare di rumah dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian cairan, penghentian makan, atau keterlambatan membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai rehidrasi, nutrisi, serta tanda bahaya diare. EBM atau Evidence Based Medicine. Apakah ORS efektif dan aman
aman dibandingkan tanpa ORS dalam menangani diare akut pada bayi untuk mencegah dehidrasi dan memperbaiki kondisi klinis. Execute. Pencarian literatur dilakukan melalui PubMed, Cochrane Library, dan Quidelin WHO ESPGH terkait efektivitas ORS pada diare akut anak. Price. Berdasarkan meta-analisis Cochrane dan Quidelin Internasional, ORS terbukti efektif sebagai terapi lini pertama dengan level evidence 1. Dan grade A, recommendation ORS mampu menurunkan risiko dehidrasi secara signifikan. Probiotik memiliki level 1-2 dengan manfaat moderat dalam memperpendek durasi diare. Antibiotik tidak direkomendasikan tanpa indikasi bakteri. Apply. Pada pasien diberikan ORS 50-100 ml setiap BAB cair, melanjutkan ASI dan MPASI, serta mempertimbangkan probiotik sebagai terapi tambahan. Antibiotik tidak diberikan karena tidak ada indikasi. Akses evaluasi dalam 48-72 jam dengan menilai frekuensi diare, status hidrasi atau turgor diuresis, serta tanda bahaya seperti dehidrasi dan diare berdarah. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan bayi usia 7 bulan dengan diare akut tanpa dehidrasi yang kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi virus dan bersifat self-limiting. Diagnosis ditegakkan secara klinis tanpa pemeriksaan penunjang. Penata laksanaan utama adalah terapi suportif berupa pemberian ORS sebagai lini pertama untuk mencegah dehidrasi, disertai melanjutkan ASI dan nutrisi. Antibiotik tidak diberikan karena tidak terdapat indikasi infeksi bakteri. Analisis DRP menunjukkan perlunya terapi rehidrasi serta edukasi orang tua. Berdasarkan EBF, ORS memiliki level of evidence 1 dan grade A, sehingga menjadi terapi standar. Dengan penanganan yang tepat, prognosis pasien baik. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Waldani ya. Lanjut aja kita lihat yang 2 lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleh Hayati dengan NIM 2531621. Mubah histolitisa. Berdasarkan data tersebut, pasien didiagnosis demam, lemas, nafsu makan menurun. Objektif tensi 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, turgor kulit menurun, feses cair dengan leukosit positif. Asesmen diare akut infeksius, kemungkinan bakteri Escherichia coli dengan dehidrasi ringan. Plan 1, oralit untuk rehidrasi, 2 zinc 20 mg per hari selama 10-14 hari. 3. Paracetamol bila demam. 4. Antibiotik jika ada indikasi. 5. Indikasi pemberian cairan dan nutrisi. DRP, Drug Related Problem, klasifikasi DRP, Need for Additional Therapy. Uraian, pasien mengalami diare akut dengan dehidrasi ringan sehingga memerlukan terapi rehidrasi oral, ORS, dan zinc untuk mengganti cairan serta mempercepat perbaikan mukosa usus.
2. Potentially untreated condition, kehilangan cairan dan elektrolit akibat diare dapat memperburuk kondisi jika tidak segera ditangani dengan terapi rehidrasi yang adekuat. Need for additional therapy, pasien mengalami demam sehingga membutuhkan terapi simptomatik berupa antipiretik untuk meningkatkan kenyamanan. Potensial inappropriate terapi, penggunaan antibiotik pada diare akut tidak selalu diperlukan dan harus berdasarkan indikasi infeksi bakteri. Effectiveness of therapy, pemberian zinc terbukti efektif menurunkan durasi dan keparahan diare pada anak. EBM, langkah apakah pemberian ORS dan zinc efektif dan aman pada anak dengan diare akut infeksius? 2. IQ, uraian mencari literatur dari PubMed terkait terapi diare anak meliputi ORS, zinc, dan penggunaan antibiotik selektif. Price, uraian meta-analisis menunjukkan zinc menurunkan durasi dan keparahan diare secara signifikan. ORS terbukti menurunkan mortalitas akibat dehidrasi. Studi cross-infeksional pada jurnal utama menunjukkan etiologi utama diare adalah bakteri dan parasit. String of evidence, zinc level 1, systemic review meta-analysis ORS level 2, observational global data. 4. Apply, terapi diberikan berupa ORS untuk rehidrasi zinc 20 mg per hari selama 10-14 hari, serta terapi suportif. Antibiotik hanya diberikan bila terdapat indikasi infeksi bakteri. Assess, evaluasi dalam 48-72 jam meliputi frekuensi diare, status dehidrasi, dan kondisi umum pasien. Jika tidak membaik, dilakukan evaluasi lanjutan. Kesimpulan, pasien anak usia 18 bulan mengalami diare akut infeksius dengan dehidrasi ringan yang ditandai oleh peningkatan frekuensi buang air besar cair, demam, dan tanda klinis dehidrasi. Berdasarkan jurnal, kelompok usia 12-24 bulan merupakan yang paling rentan terhadap diare dengan etiologi tersering berupa infeksius bakteri seperti Escherichia coli dan parasit seperti Entamoeba histolytica level 3 cross-sectional study. Dari hasil analisis CPPT dan DRP, terapi yang diperlukan meliputi rehidrasi oral, pemberian zinc, serta terapi simptomatik dengan menggunakan antibiotik secara selektif sesuai indikasi klinis. Pendekatan evidence-based medicine menunjukkan bahwa ORS efektif menurunkan mortalitas akibat dehidrasi level 2 studi observasional besar. Sedangkan zinc terbukti menurunkan durasi dan keparahan diare secara signifikan. Level 1 systemic review meta-analisis dengan penataran yang tepat dan berbasis bukti ilmiah dengan kekuatan evidensi yang kuat, kondisi pasien memiliki prognosis yang baik dan umumnya membaik dalam beberapa hari dengan pemantauan yang kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Oh iya. Ini teh jamnya sudah jam 4 ya, berarti kesisaan 1 ya? Iya, Bu, satu. Satu lagi ya? Oh ya, gini aja. Karena memang saya belum bahas semuanya, nanti habis UTS, berarti habis UTS, yang satu lagi ini baru review untuk ketiga kasus diare yang diangkat ya. Kita UTS-nya kapan ya, Bu? Selasa ya, Bu? Ya, di jadwal aja ya, Selasa ya. Karena itu pas di Iya. minggu ke-7 ke-8 itu ya. Iya, Bu. Berarti insya Allah di minggu satu laginya baru mulai pertemuan ke-8 ya. 9. Kan 8 itu UTS. Iya, Ibu. Oh ya, sip. Baik, itu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup?
Tidak ada, Ibu. Ya oke. Tadi kan udah direkam ya. Silahkan yang lain juga menitik beratkan karena ini udah kali kedua ya. Pertama kita tukar, ketiga ya. Ketiga ini ya. Ini yang ketiga ya, Ibu. Yang ketiga kan harusnya yang apa kasus keempat, kelima dan seterusnya tuh sudah mempertimbangkan masukan 1, 2, 3. Jadi kalau ternyata masih sama aja berarti nilainya tuh saya diskon karena berarti tidak mengamati, berarti tidak mengambil hikmahnya dari 3 pertemuan ini gitu loh. Jadi progres itu yang saya perhatikan sebenarnya. Kalau yang pertama, kedua, oke lah, masih latihan kan. Harusnya yang keempat dan selanjutnya itu mengambil pelajaran dari pertemuan sebelumnya ini gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ayo, Makasih, udah Ibu. absen semua kan ya? Sudah sepertinya, Ibu. Ya, ya, sip.